Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerahnya Tuhan yang terus memelihara hidup kita, menjaga kita, menyertai hidup kita. Saat ini saya mau ajak jemaat-jemaat untuk boleh tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau terus ada buat setiap kami. Engkau terus memelihara hidup kami. Engkau terus menyertai hidup kami Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, kalau hari ini kami ada, bukan karena kuat kami, tapi karena anugerah-Mu ya Tuhan yang ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menyertai hidup kami. Lagi kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini ketika kami kembali boleh datang beribadah kepadamu, Tuhan yang lihat hati setiap kami, biarlah hati kami yang sungguh-sungguh rindu untuk mencari Engkau, Kau lihat Tuhan. Dan Bapa, terima kasih untuk semuanya. Biarlah kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami hari ini ya Tuhan. Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau berkati ibadah hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik jemaat semua, kita mau bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, sekarang kita mau membacakan nats Alkitab kita hari ini yang terdapat pada kitab Lukas pasal 12, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya akan membacakannya buat saudara-saudari semua. Silakan saudara-saudari semua boleh menyimaknya dari Alkitab masing-masing. Judul perikop, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?"
Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang telah mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Demikian pembicaraan Alkitab kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan sungguh boleh menjadi pedoman buat hidup kita. Dan berbahagialah setiap kita yang mau melakukannya dalam hidup kita. Amin saudara. Kita tetap berdiri, kita mau memuji, menyembah Tuhan kita. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik. Allah kita itu sangat baik. Mari kita mau masuk dalam gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh sukacita untuk menyembah, memuji Dia. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal
kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang baik itu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari dipersilahkan duduk. Dan saat ini mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Waktumu adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita mau katakan bahwa Engkau Tuhan yang setia. Waktu Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Tuhan sandaranku, Karena kami hanya berharap padamu. ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Untuk waktu dan tempat kepada hambanya, saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan baik buat setiap kita. Dan kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Meskipun masih melalui virtual. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Semua keadaan kami sampai pada hari ini adalah karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Kami menyadari semuanya adalah daripada Engkau. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus menuntun langkah kami. Engkau mengarahkan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah semakin gelapnya dunia ini, kiranya kami boleh semakin berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, karena itu berfirman-Lah buat setiap kami, tuntun kami dengan firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Dan saya akan membacakan buat setiap kita dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing, di rumah masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang diangkat daripada firman Tuhan ini adalah waspada pada ketamakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang anak kecil yang sedang menangis di jalanan dan sambil menusuri jalanan, sambil sedang kelihatan mencari sesuatu. Dan sementara itu ada seorang ibu yang lewat dan kemudian berhenti melihat anak kecil yang menangis itu, lalu mendekatinya dan bertanya, Dek, kenapa kamu menangis? Apakah engkau tersesat? Tidak, kata anak kecil itu, saya tidak tersesat. Saya kehilangan uang 10.000 sekitar jalanan ini katanya. Dan saya sudah mencarinya, saya sudah menusuri semua jalanan ini.
tetapi saya tidak menemukan uang 10.000 saya. Lalu ibu itu membungkuk, lalu kemudian berusaha untuk menenangkan anak kecil itu, dan kemudian berkata, jangan menangis lagi, ibu akan menggantikan uangmu 10.000 yang hilang itu. Lalu kemudian ibu itu mengeluarkan uang 10.000 dan memberikannya kepada anak kecil itu, lalu kemudian berkata, pulanglah ke rumahmu dan jangan menangis lagi. Anak kecil itu sambil mengambil uangnya dan berjalan, tetapi ia tetap menelusuri jalanan itu, mencari lagi uangnya yang hilang 10.000 itu dan tetap masih menangis. Lalu kemudian ibu itu kembali berjalan dan mendekati anak itu dan bertanya, loh kenapa kamu masih menangis adik kecil? Bukankah ibu sudah memberikanmu uang 10.000 menggantikan uangmu yang hilang itu? Lalu anak kecil itu menjawab, ibu seandainya uang saya 10.000 itu saya temukan atau tidak hilang, berarti sekarang uang saya ada 20.000 bukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin terlalu sedikit orang yang menolak punya uang dalam jumlah yang banyak, bukan? Saya yakin terlalu sedikit orang yang menolak untuk memiliki tabungan deposito dalam jumlah yang banyak. Hampir semua orang menginginkannya, Bapak Ibu. Dan cerita anak kecil tadi adalah gambaran, Bapak Ibu, orang-orang yang mengejar dan memburu harta dan kekayaan. Mereka tidak lagi berada di jajaran orang-orang pekerja keras, Bapak Ibu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang berkata bahwa kita tidak boleh mengumpulkan, menyimpan harta dan kekayaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang harta dan kekayaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Bapak Ibu, kenapa kita perlu waspada pada ketamakan? Minimal ada 3 alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, karena ketamakan adalah dosa di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata berjaga-jagalah di dalam terjemahan yang lain dikatakan horate, yang artinya adalah awasi dirimu, jagailah hatimu baik-baik. Jangan sampai ketamakan itu merasuki hatimu. Lalu kemudian kalimat waspadalah di dalam terjemahan yang lain dikatakan pilasete, yang artinya adalah peliharalah dirimu, balutlah hatimu rapat-rapat agar jangan sampai ketamakan itu memiliki celah untuk menguasai dan memerintah di sana, di dalam hati setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini bermula dari salah satu dari ribuan orang yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus. Lalu kemudian berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 2 tafsiran tentang orang ini. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa warisan orang ini sedang dirampas oleh kakaknya. Dan yang kedua adalah warisan orang ini tidak dirampas oleh kakaknya, tetapi justru bagiannya itu kecil, lebih kecil daripada kakaknya, daripada saudaranya. Karena orang tuanya membagi warisan berdasarkan ketentuan hukum Taurat pada waktu itu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya setuju dengan tafsiran yang kedua ini. Memang ketika saya sekilas membaca, saya pikir orang ini adalah orang yang dirampas haknya, maka dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal kalau benar orang ini adalah orang yang terintimidasi, orang yang dirampas haknya. Kenapa Yesus seolah-olah tidak menunjukkan sebuah belas kasihan, kebenaran kepada orang ini? Ada beberapa alasan yang saya dapat temukan Bapak Ibu yang saya ingin katakan buat setiap kita. Pertama adalah respon Yesus sendiri terhadap orang ini.
Ketika orang ini berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus lalu berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang ngangkat aku jadi hakim atas kamu? Atau pengantara atas kamu?" Yesus sendiri berkata demikian kepada orang ini, dan saya percaya bahwa kalau orang ini benar-benar dirampas haknya oleh saudaranya, maka saya percaya responnya Yesus kepada orang ini pasti sesuatu yang berbeda, tidak seperti ini. Yang kedua adalah kalau benar-benar orang ini dirampas haknya, diambil haknya, bagiannya oleh kakaknya, maka saya percaya harusnya ia melaporkan hal itu kepada orang yang berwajib, bukan? Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah perkataannya sendiri, yaitu supaya, ia berkata kepada Yesus, "Katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisannya dengan aku." Berarti sebenarnya dia dapat warisan juga, tapi dia mau bagian kakaknya dibagi lagi buat dia. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah ketamakan. Orang ini Bapak Ibu dapat dilihat betapa tamaknya dari tindakannya Bapak Ibu. Mari kita perhatikan lebih jauh lagi Bapak Ibu. Sementara Yesus sedang mengajar dan berbicara tentang sesuatu yang lain, ragi orang Farisi dan tentang pengakuan yang tak kenal takut kepada Roh Kudus itu. Tetapi orang ini malah berbicara tentang hal yang lain, yaitu tentang harta dan kekayaan yang tidak ada kaitannya dengan apa yang Yesus sedang bicarakan kepada mereka di saat itu Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau orang yang seperti ini, atau bagaimana kalau orang yang tamak itu ada di dalam gereja kita? Saya percaya Bapak Ibu kita tidak bisa berharap orang yang tamak, orang yang seperti ini dapat memberikan perpuluhan kepada gereja atau kepada Tuhan. Jangankan memberikan persembahan Bapak Ibu, saya percaya untuk memberikan, jangankan memberikan perpuluhan, saya percaya untuk memberikan persembahan saja, itu belum tentu dia mau berikan. Sementara firman Tuhan, saya percaya disampaikan, orang ini bisa jadi ia sedang memikirkan bagaimana caranya supaya nanti pulang dari gereja, dia dapat kantau yang lebih banyak, dia dapat uang yang lebih banyak, dia dapat sesuatu yang menguntungkan dirinya yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa ketamakan? Richard L. Pratt menulis dalam bukunya yang berjudul Designed for Dignity, dia mengatakan bahwa yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa ketamakan adalah ketidakpuasan kita dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun sudah dikasih banyak, tetapi kalau tidak ada rasa cukup, seperti orang yang berbicara ini kepada Yesus, maka akan berkata kurang dan akan terus mengejarnya sampai pada akhirnya ketamakan menjadi tujuan hidup orang-orang yang tidak pernah merasa cukup, yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki, dengan pencapaian mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita perlu waspada kepada ketamakan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau tadi yang pertama karena ketamakan itu adalah dosa, dan yang kedua, kenapa kita perlu waspada kepada ketamakan? Karena hidup kita Bapak Ibu tidak tergantung pada harta dan kekayaan kita. Yesus berkata di dalam ayat 15 bagian B-nya, dikatakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, ternyata orang ini yang berbicara kepada Yesus itu bukan saja tidak puas dengan apa yang ia miliki Bapak Ibu, tetapi juga ternyata ia bersandar kepada harta dan kekayaannya. Jadi Bapak Ibu,
Orang ini menggantungkan hidupnya, ia cinta pada kelimpahan materi. Dan Alkitab bilang Bapak Ibu, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Dan menurut saya Bapak Ibu, orang ini adalah orang jahat. Menuduh kakaknya merampas warisannya dia. Bukan saja menuduh kakaknya merampas warisannya dia, tetapi juga memanfaatkan Yesus yang pada waktu itu mengajar dengan pengajaran-pengajaran yang dahsyat, yang luar biasa. Dan dia berkata, ini adalah orang hebat, ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri saya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus mengingatkannya. Bahkan juga sekaligus mengingatkan ribuan orang yang mendengarkan khotbah Yesus pada waktu itu. Dan juga termasuk mengingatkan saya dan Bapak Ibu, semua kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang berkata bahwa meskipun seseorang berlimpah-limpah hartanya, tapi dengar baik bahwa hidup setiap kita tidak ditentukan oleh harta dan kekayaan yang berlimpah-limpah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, kita menginginkan, kita mau, kita tidak menolak. Kita punya uang yang banyak, tabungan yang banyak. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena hidup kita tidak ditentukan oleh harta dan kekayaan kita yang kita miliki dan kita punya, maka di dalam semua kelimpahan yang kita punyai, jangan kita menggantungkan hidup kita, jiwa kita di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Michael Carroll, seorang yang beruntung mendapatkan uang yang fantastik Bapak Ibu. 223 miliar yang mendapatkannya dari National Lottery. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapatkan uang 223 miliar, kira-kira bagaimana respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan Bapak Ibu? Dan Michael Carroll, dia memang bahagia ketika dia mendapatkan uang yang begitu besar itu, yang begitu banyak. Dan dia berpikir bahwa uang itu akan membawanya mampu melakukan apapun yang ia inginkan. Pergi kemanapun ia inginkan, membeli apapun yang ia inginkan. Dan betul Bapak Ibu, dia melakukan sesuatu yang dia inginkan. Dia membeli rumah-rumah yang mewah, dia membeli mobil yang mewah, dia membeli perhiasan-perhiasan yang mewah. Dan bukan cuma itu saja Bapak Ibu, dia mulai minum-minuman keras, dia mulai bermain perempuan, dia tidak puas dengan 1, 2, dia menyewa pelacur, dia bawa ke rumahnya, dia main perempuan Bapak Ibu. Dan dia harus ditinggalkan oleh orang yang ia cintai, istrinya dan anaknya Bapak Ibu. Bahkan dia berani melakukan tindakan-tindakan kriminal karena dia punya harta dan kekayaan. Sehingga pada akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Dan Bapak Ibu, uang yang banyak 223 miliar itu bukan menjadi berkat di dalam kehidupannya dan bagi orang-orang yang ia kasihi dan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi justru uang yang didapatkan itu menjadi malapetaka di dalam kehidupannya, menjadi malapetaka di dalam keluarganya Bapak Ibu. Dan membuat dia menjadi orang yang tidak disukai oleh orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali harta dan kekayaan justru bukan menjadi berkat bagi orang, tetapi seringkali harta dan kekayaan itu dipakai untuk memanipulasi diri orang itu, dipakai oleh iblis untuk melupakan Tuhan, melupakan daratan, menjadikan diri mereka sebagai orang-orang yang sombong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun kita memiliki uang yang banyak, tetapi kita harus tahu Bapak Ibu, kita harus sadari bukan hari-hari ini kita kesulitan untuk refreshing, bukan? Kita punya uang yang banyak, kita bisa pergi liburan, bahkan mungkin ke luar negeri.
Tetapi hari ini kita memiliki keterbatasan untuk pergi ke luar negeri. Kita memiliki kesulitan Bapak Ibu untuk pergi ke luar negeri. Karena sedang ada corona bukan. Meskipun kita punya uang yang banyak. Dan kita mampu membayar rumah sakit yang mewah. Hari ini bahkan di luar negeri sekalipun. Tetapi sekali lagi jangankan di luar negeri. Untuk masuk di rumah sakit di negeri kita sendiri saja Bapak Ibu, kita mengalami kesulitan meskipun kita punya uang yang banyak. Kenapa? Karena kita tahu bersama-sama hari-hari ini, hampir semua rumah sakit besar di Indonesia penuh diisi oleh pasien-pasien COVID-19. Meskipun kita punya uang yang banyak, namun Bapak Ibu uang yang banyak itu sebanyak apapun tidak mampu menghentikan kita dari kematian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harta dan kekayaan yang berlimpah-limpah yang dimiliki oleh orang-orang tidak bisa membuat mereka menggantungkan hidup mereka kepada harta dan kekayaan itu sendiri. Tetapi orang ini Bapak Ibu, orang yang ada yang berseru kepada Yesus, justru di dalam ketidaktahuannya, dia menggantungkan hidupnya kepada harta dan kekayaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu waspada kepada ketamakan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tadi yang pertama, karena ketamakan itu adalah dosa di hadapan Allah. Dan yang kedua, karena materi, harta, dan kekayaan yang kita punyai tidak menjamin hidup setiap kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, karena ketamakan itu adalah kebodohan di mata Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca, mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-20 berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyebut seorang yang kaya, yang memiliki tanah yang berlimpah-limpah hasilnya sebagai orang bodoh. Oh, ini sesuatu yang menggelikan Bapak Ibu. Bagaimana bisa seorang yang kaya, seorang yang mampu mengerjakan tanahnya, mengelola tanahnya dengan baik, dan kemudian memberikan hasil yang berlimpah-limpah, memiliki ide yang terbilang bagus, tetapi bodoh di mata Allah. Kenapa Bapak Ibu? Ini menggelisahkan bukan? Mari kita perhatikan. Kenapa Yesus, kenapa Allah berkata, memanggil dia, hei engkau orang bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menemukan beberapa alasan. Kenapa Allah memanggilnya sebagai orang bodoh padahal dia orang yang kaya. Pertama, karena tidak bersyukur di hadapan Allah yang memberikan itu kepadanya. Bukankah harta dan kekayaan itu, semua yang kita punyai, itu asalnya daripada Allah sendiri. Kita adalah memiliki hak pakai, tetapi hak milik sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Dan orang kaya ini berpikir itu adalah jeripayahnya semuanya. Semua yang dia miliki, semua yang dia dapatkan, itu berasal dari jeripayahnya. Itu berasal dari kepintarannya, dari kemampuannya mengelola tanahnya. Sehingga bisa memberikan hasil yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa Allah, Yesus memanggil dia sebagai orang bodoh? Karena bukannya menyebarkan harta, melainkan orang kaya ini menyimpannya bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah di dalam firman Tuhan berkata, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi firman Tuhan berkata namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi orang ini, Yesus berkata, engkau orang bodoh karena engkau menyebar harta bagi dirimu sendiri. Engkau menyimpan, engkau menghemat harta untuk dirimu sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Allah memanggil orang ini sebagai orang bodoh? Karena merasa aman dengan lumbung-lumbung yang besar yang ia punyai. Padahal Bapak Ibu, lumbung yang besar itu bisa saja ngengat, bukan? Bisa saja dalam waktu yang sekejap bisa ludes dimakan si jago merah, bukan? Tetapi dia berpikir, aku akan aman kalau aku akan membuat lumbung-lumbung yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang ini berpikir bahwa segala sesuatu yang aku telah miliki, yang aku telah capai, itu adalah hasil dari kemampuanku sendiri, untuk diriku sendiri, dan sekarang aku bisa bersenang-senang, aku bisa bersantai-santai, aku bisa menikmati hidup ini. Padahal yang menentukan hidupnya, yang menentukan kebahagiaannya, bukanlah materi dan kekayaan, kelimpahan yang ia punyai, tetapi Tuhan yang memberikan kelimpahan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan suka memberkati setiap kita. Tuhan senang memberkati setiap kita. Bukan saja secara spiritual Tuhan memberkati kita, tetapi juga Tuhan mau kita punya secara materi. Dan kalau kita lihat orang-orang yang dipanggil oleh Allah, oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di dalam Alkitab, orang-orang yang melayani Tuhan, juga adalah sebagian besar orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang berlimpah secara materi. Katakan saja misalkan ada Ayub, ada Daud, ada Salomo, ada Abraham, dan orang-orang lainnya adalah orang-orang yang Allah berkati berlimpah-limpah secara materi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi sekali lagi, Alkitab mengajarkan setiap kita bahwa jangan sampai kita jatuh di dalam dosa ketamakan karena kita mengejar harta dan kekayaan. Alkitab mengajarkan, mengingatkan setiap kita bahwa kita tidak boleh menggantungkan hidup kita, diri kita, jiwa kita pada harta dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan Alkitab berkata kepada setiap kita bahwa kalau kita hanya kaya bagi diri kita sendiri, maka kita adalah orang-orang bodoh di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Timothy Keller pernah berkata begini, ketika kita fokus pada keberhasilan karir dan kekayaan, tidak akan bisa memberikan kepuasan pada jiwa ini, pada jiwa kita, kecuali membuatnya semakin mengalami kekosongan. Semakin kita mengejar harta dan kekayaan dan kelimpahan Bapak Ibu, maka sebenarnya Timothy Keller berkata kita sedang membuatnya jiwa ini semakin mengalami kekosongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya penting bagi setiap kita untuk selalu memiliki rasa cukup bagi diri kita, besar kecilnya yang Allah percayakan buat setiap kita secara materi. Kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memiliki jiwa, hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Terlebih dan terutama kita harus mengisi jiwa ini, mengisi hati ini dengan kebenaran-kebenaran Allah itu sendiri. Sehingga dengan kebenaran-kebenaran Allah itu, kita akan membuat jiwa ini semakin terisi dan semakin terisi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh mengingatkan setiap kita Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, saya beritahukan kepada setiap kita, kenapa kita harus waspada pada ketamakan. Karena ketamakan adalah dosa di hadapan Allah. Dan karena hidup kita tidak ditentukan oleh harta dan kekayaan yang kita punyai. Dan yang ketiga,
Karena kalau kita hanya kaya bagi diri kita sendiri, maka kita bodoh di hadapan Allah. Karena itu, Bapak Ibu, terlebih dan terutama, kayalah di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan setiap kami, agar di dalam kami bekerja, di dalam kami berusaha berbisnis, di dalam kami mengumpulkan harta dan kekayaan, kami tidak terjebak dengan ketamakan. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami dengan firman-Mu. Hamba-Mu telah berbicara, telah selesai berhenti berbicara ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus terus memeteraikan firman ini di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Guru Injil Ari Lase yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Kiranya Tuhan boleh terus pakai hambanya untuk jadi berkat buat banyak orang. Baik saudara-saudari, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan kita sebagai tanda ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, minta saudari Cecil yang boleh pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidupnya kami. Kami bersyukur Tuhan ketika kami jalanin harinya kami, Kau selalu ada bagi setiap kami, Tuhan selalu pegang hidupnya kami Bapak. Bapak, kalau sekarang kami mau memberikan yang terbaik Bapak, sungguh mari Tuhan pimpin kami mau memberikan dengan hati yang bersuka, hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan yang boleh pimpin setiap orang yang akan mengelola uang ini Tuhan, boleh jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sungguh namamu boleh ditinggikan Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik, persembahan dapat saudara-saudari berikan dengan men-scan barcode yang ada di layar sesuai dengan gereja lokal masing-masing. Mari kita mau naikkan pujian, betapa ku bersyukur. Berguna bagiku.
Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada bagaimana. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Dan saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir dari ibadah kita pada hari ini, mari sekali lagi kita mengingat firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Dan kiranya firman Tuhan itu boleh menolong kita untuk semakin menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk boleh melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, dan kiranya Allah Tritunggal yang esa itu terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupan kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.